Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 kelas D4 Praktikum Biosistematika, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Di sini kami akan membahas mengenai analisis fenetik dan filogeni tumbuhan. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas praktikum biosistematika. Sebelum memasuki bagian inti, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pembuatan fenogram, kladogram, dan pohon filogeni. Penyusunan kladogram ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kekerabatan pada tumbuhan dengan metode Wagner, yaitu pengelompokan berdasarkan karakter apomorfi. Pada video kali ini kami akan menyampaikan langkah-langkah dari 1. Membuat tabel karakter. 2. Tabel transformasi dan menyusun fenogram. 3. Tabel transformasi dan menyusun kladogram. 4. Deskripsi statistik. 5. Kalibrasi pohon filogeni. 6. Menyusun pohon filogeni. Langkah pertama yaitu membuat tabel karakter dengan menentukan karakter yang diamati pada setiap spesies, di mana takson A. Volvox, B. Sargassum, C. Hepaticophyta, D. Bryophyta, E. Adiantum sp, dan seterusnya hingga Ziamys. Dengan menggunakan 24 karakter yang akan diamati, karakter yang plesiomorfi diberi nilai 0, dan apabila semakin tinggi nilainya, maka karakter tersebut semakin apomorfi atau modern. Seperti pada tabel, karakter nomor 1 yaitu sel penyusun tubuh yang dibedakan menjadi 3 antara lain uniseluler, kolonisel, dan multiseluler. Di mana takson A yaitu Volvox memiliki sel penyusun tubuh kolonisel, sehingga takson A diberi tanda pada nilai 1. Sedangkan takson B hingga L memiliki sel penyusun tubuh yang multiseluler, sehingga diberi tanda pada nilai 2. Dari perbedaan karakter ini, dapat dilihat bahwa takson A yaitu Volvox lebih plesiomorfi jika dibandingkan dengan takson B hingga takson L. Untuk karakter lainnya, seperti yang telah dicantumkan pada tabel di video. Langkah selanjutnya adalah penyusunan tabel transformasi fenogram. Dalam pembuatan tabel transformasi ini dilihat berdasarkan jumlah perbedaan karakter. Seperti contoh pada karakter A dan B di mana ditemukan ada 10 perbedaan karakter. Untuk mengetahui jumlah perbedaan karakter ini dapat dilihat pada tabel karakter yang sebelumnya sudah dicari. Menghitung perbedaan karakter ini dilakukan hingga takson terakhir yaitu takson K dengan takson L seperti pada tabel. Tabel transformasi ini nantinya akan digunakan untuk menyusun fenogram. Dalam video ini kita akan menyusun fenogram berdasarkan banyaknya perbedaan karakter yang telah diamati dan disajikan pada tabel sebelumnya, yaitu tabel transformasi fenogram, di mana semakin banyak perbedaannya, maka semakin jauh hubungan kekerabatannya. Tahap pertama yaitu penggabungan dimulai dari 2 takson dengan perbedaan terkecil. Ada 2 kemungkinan, yaitu takson I dan takson J atau takson K dan takson L. Keduanya memiliki jarak sebesar 1 dan harus dipilih salah satu. Menghitung takson I dengan takson J, jarak pangkal setengah sama dengan 0,5. Menghitung takson K dengan takson L, jarak pangkal setengah sama dengan 0,5. Sehingga untuk fenogramnya didapat seperti pada layar. Tahap kedua yaitu memilih satu takson yang dihadapkan dengan kedua kelompok takson, yaitu takson H. Yang pertama, takson H dengan takson IJ, 4 plus 3 dibagi 2 sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Dengan jarak pangkal, 3,5 dibagi 2 sama dengan 1,75. Yang kedua, takson H dengan takson KL, 6 plus 5 dibagi 2 sama dengan 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Dengan jarak pangkal, 5,5 dibagi 2 sama dengan 2,75. Sehingga cabang terdekat yang didahulukan adalah takson H dengan takson IJ, kemudian takson H dengan takson KL, seperti pada layar.
Tahap ketiga yaitu melakukan perhitungan jarak pangkal takson G terhadap takson HIJKL dan diperoleh jarak pangkal sebesar 2,8 sehingga fenogramnya seperti pada layar. Langsung saja kita menuju tahap ke-8 dengan memilih takson terkecil setelahnya karena kenaikan jarak terjadi penurunan dan tidak dapat dilanjutkan. Di sini kita memilih takson C terhadap takson D yang memiliki jarak sebesar 1, sehingga jarak pangkalnya adalah 0,5. Tahap ke-9 menentukan jarak pangkal antara takson B dengan takson CD, di mana nilai takson B ke takson C berjarak 5 dan takson B ke takson D berjarak 5, sehingga 5 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 5, dan jarak pangkalnya adalah 2,5. Tahap ke-10 yaitu takson A terhadap takson BCD, diperoleh jarak pangkal sebesar 6. Untuk gambar fenogram hingga tahap ke-10 dapat dilihat pada layar. Nah, ini merupakan fenogram dari Kingdom Plantae, di mana takson A dengan takson L jauh hubungan kekerabatannya karena memiliki jumlah perbedaan karakter paling banyak. Dapat dilihat pada tabel transformasi fenogram atau tabel perbedaan karakter. Dan takson I dengan takson J atau takson K dengan takson L memiliki hubungan kekerabatan yang paling dekat. Setelah melewati step pembuatan fenogram, selanjutnya kita masuk ke tahap penyusunan kladogram. Di sini terlihat tabel transformasi apomorfi kladogram. Tabel ini merupakan pemindahan angka-angka dari tabel karakter utama secara menyamping. Semisal pada takson A yaitu Volvox, urutannya adalah 1,0,0,0,0,0, dan seterusnya. Maka pada kolom paling kanan diberi keterangan jumlah. Setelah tabel angka terpenuhi, maka akan mencari nilai M dan N, di mana M merupakan jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data, dan ditunjukkan oleh angka yang paling besar. Pada karakter pertama dapat terlihat karakter yang paling besar adalah angka 2, jadi dituliskan angka 2. Dan N di sini diartikan sebagai jumlah maksimum perubahan pada pohon filogeni atau kladogram. Contoh pada karakter pertama, angka yang paling sedikit muncul adalah angka 1. Lalu kita hitung berapa kali munculnya, dan munculnya hanya 1 kali. Oleh sebab itu, pada tabel N kita tulis angka 1. Dan jangan lupa menjumlahkan nilai masing-masing M dan N pada kolom paling kanan. Tahap selanjutnya adalah menyusun kladogram dengan metode Wagner. Terdapat 10 step untuk menyusun kladogram ini, tetapi kami akan mengambil 3 tahap pertama dan 3 tahap terakhir untuk dijabarkan. Mari kita masuk ke pembuatan kladogram tahap pertama. Pada pembuatan kladogram tahap pertama ini akan dicari karakter yang memiliki jumlah paling sedikit, yaitu pada takson A. Kemudian kita mencari takson yang akan menempel pada takson A. Yang menempel pada takson A adalah yang memiliki beda karakter paling kecil. Oleh sebab itu, kita coba bandingkan takson B dan C yang memiliki jumlah karakter paling sedikit. Beda pada takson didapatkan dengan mengurangi jumlah karakter pada takson A dengan takson B atau C. Dihasilkan bahwa pada takson A dengan B didapatkan beda 9, sedangkan pada takson A dengan C didapatkan beda 14. Oleh sebab itu, yang akan menempel pada takson A adalah takson B. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap 2. Karena takson B sudah menempel pada takson A, maka kita akan mencari takson yang menempel pada takson B. Sama seperti pada tahap 1, kita akan mencari beda yang paling kecil pada takson C atau D. Dapat dilihat bahwa takson dengan beda paling kecil adalah takson C karena memiliki beda sebesar 5, sementara pada takson D memiliki beda sebesar 6. Oleh sebab itu, yang menempel pada takson B adalah takson C. Kemudian diberikan karakter pembeda pada takson B dengan C seperti tahap 1. Karakter pembedanya adalah 6 buka kurung 2 tutup kurung, 7 buka kurung 2 tutup kurung, 10 buka kurung 1 tutup kurung, dan seterusnya.
Selanjutnya pada tahap 3, sama halnya seperti pada tahap 1 dan 2, karena takson C sudah menempel pada takson B, kita akan mencari takson yang akan menempel pada takson C. Sehingga akan dicari beda yang paling kecil antara takson D atau takson E. Dapat dilihat bahwa takson dengan beda paling kecil adalah takson D karena memiliki beda sebesar 1, sementara takson E memiliki beda sebesar 12. Oleh sebab itu, yang akan menempel pada takson C adalah takson D. Kemudian diberikan karakter pembeda pada takson C dengan D dan karakter pembedanya adalah 6 buka kurung 3 tutup kurung. Karena pada video kali ini hanya akan diambil kladogram dengan 3 tahap awal dan 3 tahap akhir, maka kita langsung menuju ke penjabaran pada tahap 9. Yang terakhir menempel pada takson G adalah takson I, maka kita akan mencari takson yang akan menempel pada takson I. Selanjutnya, akan dicari beda yang paling kecil antara takson J atau takson K. Dan dapat dilihat bahwa takson dengan beda yang paling kecil adalah takson J, karena memiliki beda sebesar 1, sementara takson K memiliki beda sebesar 4. Sehingga yang akan menempel pada takson I adalah takson J dengan karakter pembeda 18 buka kurung 1 tutup kurung. Setelah itu kita memasuki tahap 10 dan akan dicari karakter yang menempel pada takson J. Selanjutnya akan mencari beda paling kecil antara takson K atau takson L. Dan dapat dilihat bahwa takson dengan beda paling kecil adalah takson A karena memiliki beda 5, sementara takson L memiliki beda 6. Oleh sebab itu, yang menempel pada takson J adalah takson K dengan karakter pembeda 16 buka kurung 2 tutup kurung, 17 buka kurung 1 tutup kurung. Dan untuk tahap terakhir, takson yang tersisa adalah takson K dengan L, di mana takson L sudah pasti akan menempel pada takson K dengan jumlah beda 1 dan karakter pembeda 23 buka kurung 1 tutup kurung, yang menunjukkan bahwa takson L lebih apomorfi dibandingkan dengan takson K. Nah, ini dia hasil dari penyusunan kladogram Kingdom Plante. Sekarang kita akan mulai membaca kladogramnya ya. Pada suatu masa hiduplah takson A yang berkembang menjadi takson B. Kemudian takson B berkembang menjadi takson C. Takson C selanjutnya berkembang menjadi takson D. Setelah itu, takson D akan berkembang lagi menjadi takson E, dan seterusnya hingga takson K berkembang menjadi takson L. Kladogram ini menunjukkan tingkat plesiomorfi hingga apomorfi dari suatu takson. Takson yang paling plesiomorfi atau jadul adalah takson A, dan takson yang paling apomorfi atau modern adalah takson L. Dengan diperolehnya hasil penyusunan dari kladogram Kingdom Plante, kemudian kita akan coba untuk menganalisis kladogram yang kita buat dengan menghitung nilai CI atau Consistency Index dan RI atau Recension Index. CI menunjukkan tingkat homoplasi pada suatu kladogram dengan rumus M per S, di mana M adalah jumlah total minimum banyaknya perubahan yang diharapkan dari data dan berjumlah 43. Sedangkan S adalah banyaknya perubahan yang ada di struktur kladogram. Setelah dihitung, diperoleh jumlah 47. Selanjutnya kedua angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan diperoleh hasil CI 43 per 47 sama dengan 0,91. Nilai CI berkisar antara 0 hingga 1, dan jika mendekati atau sama dengan 1, menunjukkan arti bahwa kladogram tersebut memiliki nilai homoplasi yang sangat rendah. Dikarenakan nilai CI pada kladogram kita adalah 0,91 yang mana mendekati 1, maka dapat diketahui bahwa kladogram Kingdom Plante ini memiliki homoplasi yang sangat rendah. Selanjutnya memasuki tahap kalibrasi pohon filogeni. Untuk mengubah suatu kladogram menjadi pohon filogeni, maka kladogram tersebut harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi bertujuan untuk menentukan jarak antar nodus sehingga waktu terjadinya kladogenesis dapat diperkirakan.
Kalibrasi dilakukan dengan 3 metode, yaitu bukti geologi, bukti paleontologi, dan bukti literatur. Tetapi di sini kami hanya menggunakan bukti geologi. Bukti geologi sendiri digunakan untuk menduga kapan suatu garis evolusi atau suatu takson muncul di bumi. Bukti geologi dicari melalui literatur karena tidak memungkinkan untuk dilakukan observasi lapangan. Dapat terlihat pada tabel kalibrasi pohon filogeni bahwa takson A atau Volvox yang paling pleisomorfi mulai ada pada 1400 juta tahun yang lalu, dan takson K karena SP yang paling apomorfi mulai ada pada 220 tahun yang lalu. Setelah membuat tabel kalibrasi, dibuatlah pohon filogeni dengan memasukkan tahun-tahun pada tabel kalibrasi, dengan urutan takson pada tahun yang paling lama yaitu takson A atau Volvox berada pada urutan paling bawah. Sedangkan pada takson yang paling modern atau baru ditemukan yaitu takson K atau Kana SP berada pada urutan paling atas. Untuk menutup video ini, kami awali dengan mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.